Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ajudan calon kepala daerah Bantaeng jadi korban penikaman hingga tewas. Kelangkaan solar terus berlanjut, antrean truk mengular hingga keluar SPBU. Ada yang unik dan seru, warga desa Panaikang merayakan hasil panen dengan menggelar motocross di area persawahan. Akibat salah paham seorang ajudan calon kepala daerah jadi korban penikaman hingga tewas. Pelaku ditangkap saat akan melarikan diri ke Kalimantan. Hendak melarikan diri, pria 25 tahun ini tak berkutik saat dibekuk tim Resmo Polda Sulawesi Selatan di Pelabuhan Parepare Selasa dini hari. Diantar keluarganya, pelaku berniat untuk melarikan diri ke Kalimantan. Penangkapan bukan tanpa sebab. Pria bernama Tiwandi ini merupakan tersangka penikaman terhadap seorang pria bernama Subhan 63 tahun. Korban merupakan pensiunan TNI dan merupakan ajudan paslon kepala daerah Kabupaten Bantaeng. Penikaman diduga dipicu karena kesalahpahaman. Keduanya terlibat cekcok hingga berujung penikaman oleh pelaku di bagian perut sebelah kiri korban. Meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 2 hari, nyawa korban tidak tertolong. Namun Polda Sulsel menegaskan aksi penganiayaan tidak berkaitan dengan Pilkada 2024. Kasus ini tidak ada unsur politik, memang pribadi. Motifnya apa? Motifnya salah paham atau seperti apa? Motifnya masih kita kembangkan, tapi untuk sementara yang kami dapatkan keterangannya bahwasanya ini mereka tidak saling kenal. Iya. Ya, ketemu di jalan, terus ada cekcok sedikit, lalu terjadilah penikaman. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan ke Polres Bantaeng. Petugas juga masih mencari barang bukti yang digunakan untuk menikam korban. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Kelangkaan solar subsidi kembali terjadi di Kabupaten Maros. Akibatnya, hampir setiap hari antrean truk mengular di SPBU hingga menutupi sebagian badan jalan. Sejumlah kendaraan truk ini terlihat berjejer di jalur Trans Sulawesi Poros Maros Pangkep, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Bukan sedang parkir, kendaraan ini sedang mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar. Selama berjam-jam, para sopir truk ini harus menunggu untuk mendapat pasokan solar yang kembali langka di wilayah Sulawesi Selatan. Kelangkaan solar subsidi ini sudah terjadi selama hampir 3 bulan. Hal ini pun mengganggu pekerjaan para sopir hingga membuat penghasilan menurun karena harus menunggu hampir seharian di SPBU. Jam berapa ya? Jam 4 subuh. 4 subuh ya. Sampai sekarang belum dapat. Ini berpengaruh nggak dengan pekerjaannya sendiri, Pak? Sekali kan bisa sampai tujuan Pak, tapi masih menunggu solar. Masih menunggu ya. Masalah langka ya, langka. Mulai dari Makassar sampai Sudah berapa SPBU yang dilalui, Pak? dari sini dihitung banyak-banyak. Banyak ya? Iya. Rencana mau kemana, Pak? Ke Bone ya? Sudah berapa SPBU yang dilalui? Sudah banyak ya? Banyak Pak. Banyak ya? Dian sampai sini. Kondisinya sama? Ya, sama. Tapi harga solarnya sendiri naik atau tidak? Tetap standar? Jikapun stok solar tiba, petugas SPBU membatasi kuota pembelian para sopir. Belum diketahui pasti apa penyebab kelangkaan solar subsidi, namun para sopir truk ini berharap pemerintah bisa memberikan solusi dan menormalkan kembali pendistribusian solar subsidi ke setiap SPBU. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Belasan pelajar SMP dan SMA terjaring dalam razia operasi zebra di Kabupaten Goa. Mereka terjaring razia karena tak menggunakan helm. Satu persatu pelajar SMP dan SMA yang melintas di Jalan Andi Malobasang, Kecamatan Somba Opu,
terpaksa dihentikan oleh petugas lantaran tak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Para pelajar yang dibonceng orang tuanya ini kemudian diberikan imbauan agar dapat mentaati aturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Selain memberhentikan para pengendara motor, petugas juga memberhentikan mobil yang menggunakan knalpot brong. Pada giat Operasi Zebra 2024, petugas menyasar 8 pelanggaran yang kerap dilakukan pengendara. Operasi Zebra ini berlangsung dari tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober mendatang. Disiplin terhadap anak-anak sekolah yang diatur oleh orang tuanya tanpa menggunakan helm, termasuk anak-anak sekolah yang di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor. Pelanggarannya yang kami temukan semua rata-rata dibonceng tidak menggunakan helm dan pelanggaran anak di bawah umur. Sanksinya untuk kali ini kami memberikan teguran, sosialisasi kepada orang tuanya bahwa pentingnya keselamatan pada saat berkendara. Kekeringan ekstrem yang melanda di Kabupaten Maros menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah pedagang air keliling musiman. Sejak dilanda kemarau panjang, omset penjualan air bersih meningkat signifikan dari hari biasa. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Maros mengakibatkan krisis air bersih di sejumlah wilayah. Hal ini pun dimanfaatkan oleh beberapa warga yang menjual air dari sumur bor yang bersumber di Desa Maranu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Menurut salah satu penjual air bersih, permintaan air bersih dari konsumen meningkat sejak 5 bulan lalu. Omset penjualan air bersih selama musim kemarau pun meningkat signifikan. Setiap harinya pedagang bisa menyalurkan air sebanyak 5 hingga 6 kali dengan harga Rp60.000 hingga Rp90.000 per tandon sesuai dengan jarak rumah warga. Pak, biasa ini tiap tahun Ki menjual Pak atau seperti apa? Tiap tahun, setiap musim kemarau. Setiap musim kemarau. Ini Pak, air yang kita ambil ini asalnya dari mana? Ini dari sumur bor, tunji dari dari jarak tempuhnya. Oh, jarak tempuhnya. Iya. Kadang 60.000, kadang 70.000. Satu tandon itu. Yang paling terjauh itu 90.000-an. Banyak sekali karena kan apalagi ini kan ini tahun kan musimnya sangat panas, sangat panas sekali. Iya. Sekali. Terutama juga banyak masyarakat yang sekarang beli mobil. Ibrahim mengaku dirinya sudah 5 tahun menjual air bersih. Selain Ibrahim, sejumlah warga juga mengikuti langkahnya untuk dagang air bersih sebab keuntungan yang didapat meningkat dibanding hari biasanya. Sementara itu kekeringan di Kabupaten Maros sudah meluas hingga 9 kecamatan. Sebanyak 45.000 warga dilanda krisis air bersih. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.